Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih laka mundure laka. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di wilayah Sondemala ya teman-teman ya. Ternyata di Sondemala cuacanya sangat ekstrim teman-teman ya. Dingin banget di sini, luar biasa. Sampai tadi saya lihat apa namanya ini, rumput itu seperti ada es-esnya itu loh. Berarti ini memang sangat dingin di sini ya. 15 derajat ini. Oh ada Gun? Ada di HP. Oh di HP. Ini bener dingin banget. Sampai akhirnya Mas Brondos dan Bang Marcel nggak berangkat teman-teman ya, tumbang menggigil karena tadi malam di Sondemala sangat dingin, namun kita berada di sini sampai pagi. Dan jika panjenengan mungkin merasa terganggu dengan pemandangan yang ada di batuk saya ini salah satu penanggulangan meredakan cuaca dingin ya teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf yang kira-kira kurang bagus ya, jangan lihat mukanya saya, lihat mukanya Mbak yang ganteng sama Mas. Intinya kita berada di Sondemala, kita alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa informasi dari Sawung Galing dan temannya si siapa namanya? Petrus. Ya si Petrus, di mana Sawung Galing dan Petrus itu salah satu makhluk yang pernah tinggal di dalam sebuah bangunan yang bernama Laubuh ya, yang berada di wilayah bawah tanah di hutan Sondemala ini teman-teman ya. Ternyata ketika saya mendengar ceritanya itu betapa luar biasanya sang pembuat Laubuh, bangunan di bawah tanah yang bisa menghidupkan banyak manusia. Sedangkan syarat untuk hidup manusia itu harus sumber daya alam tentunya harus tercukupi, seperti yang oksigen. Gitu ya, berarti memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kehidupan di sana seperti layaknya di bumi. Itu bukan ilmuwan pun belum tentu bisa menciptakan hal itu ya Mas. Namun sampai detik ini kita belum tahu maksud dan tujuannya untuk apa dibuatnya sebuah bangunan Laubuh itu, karena penjelasan dari dua makhluk yang mantan penghuni di sana saja tidak tahu. Namun di sana sistemnya intinya seperti kehidupan di dalam bumi ya teman-teman ya. Nah, semoga di malam yang begitu dingin ini nanti kita bisa mengumpulkan informasi demi informasi sehingga nanti kita bisa berjalannya lancar, dan doakan siapapun penghuni yang sudah masuk ke dalam Laubuh bisa keluar selamat. Amin. Bisa kembali ke keluarganya. Amin. Jika mungkin hanya sukmanya yang terambil di sana, bisa kembali sukmanya. Jadi raganya tidak sia-sia di bumi. Kayak kemarin badai gila gitu. Sekarang rasanya mungkin pada hilang kemana gitu Mas. Ya mungkin ada yang mati sudah, ada yang di rumah sakit, ada di tempat pengobatan alternatif, atau mungkin Padepokan Lali Jiworogo. Kan ada kan orang-orang gila. Itu ya teman-teman ya. Intinya semoga langkah kita selalu diberkahi. Amin. Ya wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih laka mundure laka kencete. Buat sedulur semuanya, jangan lupa sebelum nonton video Tim Kasih, alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Yang muslim sholat, dan jangan lupa 18.20 lur. Sediakan uang. Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mbak? Pernah kenal Asmuni. Kau sudah melupakan saya. Tidak, maksudnya lupa namanya saja. Bagaimana yang Asmuni? Oh iya.
Ini yang mengantarkan kita ketemu Pak Bosku. Iya mas. Jadi seperti ini manusia. Setelah beberapa hari kalian bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah pernah tinggal di dalam dunia yang diciptakan oleh Welak Sambikala. Oh ya. Yang bernama Lobuh Ya, itu. namanya Lobuh. Apakah kau sudah berhasil mendapatkan celah? Bagaimana cara untuk bisa menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini? Ya sementara ini Bu, saya yang penting mendapatkan informasi sebenarnya kehidupan di sana itu seperti apa, terus cara keluar masuknya itu harus bagaimana, itu yang belum saya dapatkan itu. Nah niku yang Asmuni. Silakan duduk. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu manusia. Monggo yang Asmuni. Setelah saya mengamati dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Petrus, saya memiliki sebuah pemikiran. Siapa tahu dengan adanya saya mengutarakan pemikiran saya kepadamu itu bisa membuka jalan dan kau bisa menemukan cara untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini. Ya, silakan, sarankan saja. Masalah yang terjadi di dalam Lobuh itu sebenarnya makhluk-makhluk yang mendapati hukuman pembersihan. Itu adalah makhluk-makhluk yang memberontak ataupun makhluk-makhluk yang mengatakan bahwasannya di dunia ini itu baik-baik saja. Bukankah seperti itu? Ya, yang intinya memprovokasi teman-temannya bahwasannya kehidupan di sana hanyalah tipuan yang dibuat-buat, sedangkan bumi sebenarnya baik-baik saja. Di sini jika kita cermati, kenapa kita tidak melakukan langkah untuk membuat mereka, para makhluk hidup yang sudah hidup di dalam Lobuh itu, dengan mengingatkan ataupun memberi tahu bahwasanya sesungguhnya di dunia ini itu tidaklah memiliki masalah. Di dunia ini tidaklah sedang ada masalah besar, dengan cara kita bisa memasukkan benda-benda yang berada di bumi ke dalam Lobuh itu. Ya. Terus dengan cara itu mungkin mereka makhluk-makhluk yang sudah dihilangkan ingatannya oleh pihak dari Welak Sambikala, dengan melihat benda itu mereka bisa mengingat keindahan bumi. Mereka bisa mengingat bahwasanya ada tempat tinggal lain selain di dalam Lobuh yang masih layak untuk dihuni. itu saya sangat setuju dengan saran dari Tuhan. Cuma kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesuatu benda yang berada di bumi menuju ke dalam sana, sedangkan akses saja tidak bisa kita miliki untuk saat ini. Mungkin nanti ketika saya sudah mendapatkan jalan itu bisa dilakukan, Tuhan. Lalu mereka para makhluk hidup, khususnya manusia, yang
tinggal di dalam lubuk itu tentunya sangat ketergantungan dengan sumber daya alam yang ada di sana. Sedangkan tempat tinggal mereka saja itu adalah buatan dari pihak Welah Sambikala. Tentunya sumber daya yang dibutuhkan manusia di dalam lubuk itu juga merupakan buatan dari Welah Sambikala itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk menghentikan ataupun memutus sumber daya yang ada di dalam lubuk itu, manusia? Memincangkan sistem maksudnya. Benar sekali. Contohnya sumber daya yang dari mana ini kira-kira? Kalau segi pangan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin ya. Yang jelas manusia sangat membutuhkan cahaya. Entah itu cahaya dari sinar matahari ataupun penerangan seperti yang kalian bawa saat ini. Listrik. Mungkin Padamin. seperti itu. Sedangkan sumber daya listrik yang didapatkan dari dunia lubuk yang diciptakan oleh Welah Sambikala itu menggunakan cara seperti apa? Tentunya Petrus yang sudah pernah tinggal di sana, pasti Petrus mengetahui banyak mengenai hal itu. Bisa kau tanyakan sumber daya yang ada di dalam lubuk itu diciptakan menggunakan alat seperti apa? Oh, maksudnya pembangkit listriknya mungkin. PLN-nya itu, Mas. Plan. Ya seumpama syarat agar adanya listrik saja itu kan memang memerlukan sebuah gerakan, Mbak. Contohnya uap menggerakkan turbin, akhirnya masuk generator jadi listrik. Mas dipedot. Nah, mungkin ini menggunakan contohnya di dalam tanah. Siapa angin nggak ada, paling adanya air di dalam Mungkin tanah. seperti itu. Di bendung. Ini nyetrum, Mas. Listrik ketemu air. Masa listrik nabrak kipas kincir, muter-muter lah, daya putaran itu kan masuk ke generator. Dari generator mungkin diproses dan akhirnya keluar listrik. Nah, tugas kita justru bagaimana caranya sumber pemutaran itu akan terhenti. Banyak tepat contohnya airnya di bendung. Ya misalnya kalinya kayak segaram, bendung pakai apa? Mungkin dengan cara kita memutus sumber daya yang ada di dalam dunia lubuk itu, mereka, para makhluk-makhluk khususnya manusia, akan merasa bahwasanya di dalam lubuk sudahlah tidak memiliki kenyamanan lagi. Dan akhirnya mereka bisa berpikir untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada di dalam lubuk. Cuma beresikonya tiba-tiba diledakkan ya, mati semua ya. Kalau berontak bareng-bareng ya. Mungkin itu bisa terjadi. Namun setidaknya di sini yang belum kita ketahui secara pastinya adalah mereka makhluk-makhluk ataupun manusia yang dijatuhi sebuah hukuman pembersihan. Apakah makhluk itu benar-benar dibunuh ataukah hanya dikeluarkan dari lubuk saja? Nah, itu harus diselidiki juga. Benar sekali. Lalu mungkin ada cara lain juga. Kita juga harus bisa mencari makhluk yang memiliki tugas ataupun berperan penting, di mana makhluk itu adalah makhluk yang mengatur semua sistem-sistem yang ada di dalam lubuk manusia. Teknisi mungkin ya. Menculik. Apa, Mas? Diculik ya, gue. Setidaknya
jika kita sudah mengetahui siapa makhluk yang berperan penting dalam sumber daya ataupun pengaturan sistem yang ada di dalam Lopo, kita bisa berbicara, kita bisa mengelabuinya bahwasanya yang dia lakukan saat ini bukanlah hal yang baik ataupun hanya dimanfaatkan oleh Wala Sambikala. Ya, mungkin langkah selanjutnya akan seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, saya yakin Petrus itu mengetahui tempat di mana dia bisa keluar dari Lopo. Apakah kau sudah menanyakan hal itu? Sudah, namun ketika saya mengajak, ayo kita urusi masalah ini, si Petrus dan Sawunggaling saja ragu. Dia memiliki sebuah ketakutan tersendiri. Ya, saya wajar lah, mungkin trauma. Ya. Dan traumaan itu akan sembuh, mungkin memerlukan waktu. Sedangkan menghadapi masalah, kan seharusnya harus benar-benar yakin tanpa harus ada keraguan. Jika ada keraguan, saya pun tidak berani untuk melanjutkan. Mungkin sewaktu-waktu jika kalian sudah menemukan di mana pintu ataupun jalan akses menuju ke dalam dunia Lopo itu, bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesosok makhluk yang ahli dalam sihir manusia? Tujuannya dari cerita yang disampaikan oleh Petrus, di dalam Lopo disajikan sebuah gambaran di mana makhluk-makhluk yang dijatuhi hukuman pembersihan, makhluk itu akan dikeluarkan dari bumi, dan setelah beberapa menit keluar berada di bumi, gambaran itu menunjukkan makhluk itu mati. Oh, sihir. Nah, di sini tugas dari makhluk yang ahli dalam sihir agar kita bisa melakukan penyihiran, membuat gambaran bahwasanya di dalam bumi ataupun di luar dari Lopo itu terdapat sebuah kehidupan yang benar-benar layak, kehidupan yang benar-benar indah. Beberapa saranmu semuanya masuk akal. Cuma kita memerlukan sebuah persiapan, sebuah waktu, dan celah momentum yang tepat, dan beberapa informasi untuk melancarkan itu semua. Semoga saja Petrus dan temannya itu mau memberanikan dirinya untuk menghentikan dan menyelamatkan mereka makhluk-makhluk yang berada di dalam Lopo. Sehingga kita bisa menemukan jalan akses di mana kita bisa menyelinap masuk ke dalam dunia Lopo itu. Baiklah, jika seperti itu mungkin nanti saya akan menemui si Petrus dan Sawunggaling lagi untuk membicarakan lebih rinci mengenai sistem dari Lopo tentunya, agar kita bisa mendapatkan sebuah celah, kelemahan-kelemahan mana yang bisa kita manfaatkan nantinya. Saya benar-benar sangat berharap bahwasanya di hutan ini itu bisa terbebas dan dapat dihuni layaknya seperti dahulu kembali. Amin, amin. Sonde malah. Ya sudah manusia, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Karena baru kali ini ada manusia yang benar-benar bisa seleluasa ini pulang pergi ke hutan Sondemala tanpa
ada mara bahaya yang menghampirinya. Doakan saja agar kami selalu dilindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sudah. Ya, hati-hati. Yang Asmuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tenang. Baik teman-teman ya, dari beberapa saran yang diberikan oleh Eyang Asmuni selaku sohibul wilayah di Sondemala ini ya, itu banyak sekali benarnya, cuman kita belum menemukan jalannya ya. Nanti perlahan kita akan bongkar pelan-pelan lebih rinci sistem yang ada di Lobuh ya teman-teman ya, karena itu bekal agar kita bisa melanjutkan visi dan misi dan tujuan kita tentunya ya. Aduh, PLN gue demen banget gue. Aduh. Oke, daripada itu ambil dia berapa? Oke, kamu gani. Iya, Pak. Mari bisa. Hah? Cerku hilang. Apa? Sebisi. Penampakan. Maksana galing? Sawang galing. Oh, sawang galing. Ngomong ko kun. Isi dulu. Assalamualaikum Tuan Sawang Galing. Ternyata kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut apa? Ya, saya masih merasa ketakutan jika saya berada di hutan ini. Tidak apa-apa, insya Allah aman Tuan Sawang Galing. Kenapa? Seperti yang tadi malam pernah saya bicarakan dengan panjenengan. Jika saya membutuhkan informasi akan saya panggil langsung panjenengan. Ya, memangnya informasi apa lagi yang kalian butuhkan? Mengenai sebuah teknologi. Tahu teknologi atau tidak kamu? Teknologi. Mengenai sebuah sistem. Ya, saya paham. Sistem di dalam Lobuh. Contohnya, listrik bisa nyala itu atas dasar apa? Maksudnya penerangan yang ada di dalam Ya. lubang. Dari mana sumbernya? Kau pernah melihat bersumber dari mana? Apa menyala begitu saja? Jadi seperti ini manusia. Mulai dari mana ya? Hah? Dari nol? Saya beri gambaran terlebih dahulu. Kondisi yang ada di dalam lubuk itu. Di dalam tanah ini, itu terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi ataupun ke bawah ataupun ke atas. Jadi bangunan itu berbentuk lingkaran. Melingkar. Bangunan itu berbentuk melingkar. Jika kita sampai ke titik atas dari bangunan itu, kita bisa melihat ke bawah bahwasanya bangunan itu melingkar terus-menerus sampai titik bawah. Berarti berbentuk seperti tabung. Ya, benar sekali. Kayak pohon ini melingkar memanjang. Ya. Nah, bangunan itu banyak sekali penjaga-penjaga di setiap lantainya, di setiap tempat-tempat ataupun ruangan-ruangannya ada di dalam bangunan lubuk itu. Lalu di bagian bawah, paling dasar dari lubuk itu ada aliran sungai yang mengalir. Di samping aliran sungai itu diisi oleh sebuah tumbuhan seperti jagung, palawija, Pertanian. ya. Ya. Nah, di situ
ada sebuah alat yang dinamakan oleh bangsa manusia itu sebagai generator. Wah, ya kan? Turbin ya? Ya, Muter gitu. benar sekali. Generator teman gue. Dari para manusia-manusia yang ada di dalam Lopo menyebut alat itu dengan nama generator. Nah, alat itu dihubungkan dengan aliran air sungai yang mengalir. Sehingga memutarkan putaran dari kincir itu. Benar sekali. Dan di situ PLTA mas. Ya bu. apa itu? Pembangkit listrik tenaga air. Dan dari alat yang bernama generator itu disambungkan, disalurkan ke seluruh bangunan yang ada di dalam Lopo dengan sebuah sistem yang sangat besar. Benar sekali. Di situ banyak sekali lubang-lubang. Kabel-kabel. Ya, sejenis itu. Dan akhirnya dari alat sekecil itu bisa membuat penerangan yang sangat terang di dalam Lopo. Berarti memang menempatkan pun ada sungai di bawah tanah ya. Yang Sungai itu mengalir deras. gede. Dibilang besar, tidak terlalu besar. Dibilang kecil, namun alirannya yang deras. Berarti kesimpulannya listrik itu ada karena ada sebuah sistem di dalam bangunan itu. Ya, benar sekali. Di mana sistem itu menggunakan aliran air sungai yang begitu deras memutarkan sebuah kincir sampai akhirnya masuk ke dalam generator, jadilah listrik. Ya, Baik. Apa selama kau di dalam situ kau memahami adanya sebuah sistem, tentunya harus ada sebuah pemikiran, harus ada sebuah maintenance atau perawatan. itu pasti. Di alat itu ada salah satu bangsa manusia yang melakukan sebuah perawatan, yang mengatur itu semuanya. Manusia hidup. Itu manusia hidup. Dia dipercaya, ataupun manusia itu dipercaya oleh para pemimpin-pemimpin di dalam Lopo itu untuk mengatur sistem-sistem yang ada di dalam generator itu. Luar biasa, canggih banget. Manusia itu berjenis kelamin perempuan. Wah, mekanik perempuan. Memiliki kulit yang putih. Memiliki paras wajah yang cantik. Dan memiliki rambut yang kemerahan. Blonde. Oh semiran mungkin pakai semir. Dia bernama Kadek Saroca. Kata Saroca. Perok. Matanya. Agak sedikit sipit. Dan berwarna biru. Berarti bule, Mbak. Bukan Bule sipit. Ya sitir tau sare. Bule biasanya mundur dulu. Iya, Cina. perempuan kadek. Kadek Saroca. Ini ya tidak seperti layaknya orang-orang kita itu apa wujudnya. Dia lebih putih kulitnya. Tidak seperti kalian. Gudang kayak gue. Gudang katakan aja gudang. Hitam kamu, Mbak. Berarti itu yang dinamakan teknisi. Kami menyebutnya di situ. Dia adalah pekerja pengendali sistem dari penerangan yang ada di dalam Lopo. Kendali listrik, Mbak. Baiklah, kita masuk ke poin utama. Kehidupan di dalam Lopo tentunya ditopang kehidupannya dengan sebuah nama yang bernama listrik. Ya, Nah, listrik itu yang mengatur semua, yaitu
si perempuan itu sebagai kepala mekanik di dalam sana. Kadek Saroca. Kadek Saroca. Oh, Kadek Saroca. Saroca. Namanya Kadek bukan orang sini ya. Gila, Deka. Timur-timuran. Bali. Iya, Kadek itu. Nah, Saroca. kira-kira sifat karakter dari Kadek itu sendiri yang selama itu kau di dalam sana kau lihat seperti apa? Pendiam kah? Apa dia juga orang pemikir kah? Yang jelas, dia juga termasuk orang yang cerdas. Orang yang memiliki kepintaran lebih dibanding manusia-manusia lain. Itu sudah pasti. Karena dia dipilih oleh pihak pemerintahan yang ada di dalam lubuk untuk mengatur itu semuanya. Walaupun dia masih muda, akan tetapi dia lebih ke dimana dia itu menjalankan tugas dan kewajibannya. Saroca. Nah, seperti ini. Tuan Samonggaling. Sebenarnya melumpuhkan sistem salah satu cara untuk membuat sebuah masyarakat di dalam tidak bertahan. Jika gelap gulita, semuanya akan lumpuh. Maksud lumpuh dari sistemnya loh ya, bukan orangnya. Itu kan akan timbul Kegelapan. Gejolak yang sangat tinggi. Nah, Pemberontakan. Kira-kira lewat jalur mana kita bisa bertemu dengan si Kadek Saroca? Atau mungkin apa ya Kadek Saroca bisa berkemungkinan sependapat dengan kita? Atau justru memang Kadek Saroca sudah patuh dan tunduk terhadap pemerintahan milik dari Lobuh itu sendiri? Menurutmu, pandanganmu saja lah. Ikuti apa yang kau tahu saja. Dari apa yang saya ketahui mengenai Kadek Saroca sendiri, dia hanya bekerja dan menjalankan kewajibannya dia sebagai manusia yang dipercaya untuk mengendalikan itu semuanya. Namun dari segi keluarga ataupun silsilahnya itu ada neneknya yang pertama kali melakukan pemberontakan di dalam lubuk itu. Neneknya. Dan itu adalah manusia satu-satunya pertama yang pernah dijatuhi hukuman pembersihan itu. Pada saat itu. Sudah lama, Pak? Itu sudah cukup lama. Berarti manusia itu, neneknya si Kadek Saroca, Ya, adalah satu-satunya manusia yang tidak percaya dengan pemerintahan si Lobuh. Apa sebabnya? dia melakukan pemberontakan karena dia itu memiliki pemikiran bahwasanya di sini itu hanya akan dijadikan budak saja. Dan dia juga mengetahui bahwasanya bumi itu memang sedang baik-baik saja. Tidak ada huru hara sesuai apa yang diceritakan di dalam lubuk. Dia bernama siapa? Bentar. Bitunut. Bitunut. Ya. Aduh, sedangkan umur manusia kan terbatas. Jika itu sudah cukup lama, setidaknya ya mungkin bisa saja dia sudah tidak ada. Nah, dari apa dan semua yang sudah terjadi, makhluk-makhluk yang dijatuhi hukuman pembersihan itu, makhluk-makhluk itu secara tidak langsung ataupun berita yang beredar di dalam lubuk, pasti dia sudah mati. Tapi sama halnya seperti saya masih meyakini bahwasanya istri saya masih hidup. Namun entah di mana saat ini.
belum ketemu sama istrimu? Saya belum bertemu dengan istri saya. Saya masih mencarinya. Ya nanti semoga berjalannya waktu bisa ketemu, sambil mencari, sambil kita menolong. Itulah yang sedang saya usahakan dan saya harapkan. Berarti 2 nama yang terselip ya. Yang pertama Kadek Saroca. Kadek Saroca sebagai kepala mekanik yang mengatur sistem listrik di dalam Lobu. Ya. Dan salah satunya pemberontak yang pertama keluar dari Lobu adalah neneknya yang bernama Bitunut. Benar sekali. Namun kejadian itu sudah sangat lama. Tidak menutup kemungkinan karena batas umur manusia itu terbatas, itu juga sudah tidak ada. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan kembangkan informasi ini lebih lanjut lagi. Seperti ini manusia. Saya baru saja memeriksa ke tempat di mana saya bisa keluar dari Lobu. Ternyata di situ benar-benar banyak sekali makhluk yang menjaganya. Ya pastinya, karena pintu tidak mau kebobolan. Tapi itu memang sudah melihatnya. Saya tidak melihat pintunya, namun saya mendatangi tempat itu dan saya sudah melihat banyak sekali penjaga. Maka dari itu saya lebih baik pergi dan menghindar. Iya, mau calonmu mau lebongan nanti Pak. Memangnya kau memiliki rencana apa? Rahasia. Nanti Intinya seperti ini. Kita tidak mungkin bisa tinggal diam atau mungkin tiba-tiba memiliki jalan masuk menuju ke sana kecuali kita patuh dan tunduk atas semua apa yang mereka inginkan. Jika kita menggunakan hal itu tentunya sangat membahayakan untuk kita. Karena pertama saya belum pernah ada pengalaman masuk ke dalam tanah. Ya, itu yang harus kami pertimbangkan. Maka dari itu, jika kita memiliki jalan kesempatan untuk melumpuhkan sistem di dalam Lobu, kenapa kita tidak menggunakan jalur itu dulu? Masuk akal atau tidak? Ya itu memang bisa dilakukan. Namun itu juga akan sangat sulit. Karena dari apa yang saya ketahui dan saya selidiki, dari sistem-sistem itu memiliki ruangan-ruangan tersendiri yang berada di dalam Lobu. Misalkan sistem-sistem yang menampilkan gambaran keadaan bumi di setiap penjuru tempat itu ada tempatnya sendiri. Tapi sehebat-hebatnya bikinan makhluk pasti ada kelemahannya. Kita fokus pandang satu kelemahan daripada 100 kehebatannya. Itu kunci cara untuk meruntuhkannya. Jika kita hanya berpikir itu kehebatan, kita nanti tidak akan pernah bisa berpikir di mana titik kelemahannya. Kita meyakini satu, sesempurna apapun buatan dari makhluk bukan Tuhan, pasti banyak sekali kelemahannya. Contoh, penerangan Tuhan menggunakan matahari. Di dalam Lobu karena itu buatan harus ada support system. Itu pun tidak luput menggunakan sumber daya aliran sungai, di mana aliran sungai buatan dari Gusti Allah tentunya kan. kalau ketiga mati lampu tuh. Dari situ kita harusnya memiliki sebuah pemikiran. Sehebat apapun sesuatu yang mereka ciptakan tidak mungkin sesempurna ciptaan Tuhan. Ia hanya mungkin berandai-andai membuat sebuah sistem kehidupan dengan pemikiran yang matang, sedikit menyerupai dari pemeliharaan Tuhan di bumi ini. Ya,
Benar sekali. Dan kita memang memiliki kesempatan itu. Di mana manusia yang memegang sistem itu juga selalu memikirkan neneknya itu yang dijatuhi hukuman oleh pihak pemerintahan dari Lopo. Mungkin saja jika kita bisa berbicara dengannya, tidak menutup kemungkinan dia berpihak dengan kita. Namun, jika kita ingin berbicara dengannya, pasti kita juga harus memasuk ke dalam lubung itu terlebih dahulu, bukan? Seperti ini saja. Sementara saya akan mencari satu nama ditunut selaku nenek dari Adek Saroca. Adek Saroca. Lah, itu sudah mati bagaimana? Nah, kita gampang, kita ambil bangsa seperti ini yang selalu mendampingi manusia. Korin. Hah? Kau lihat ada korin saya? Ya. Namun dia masih sangat halus karena saya masih hidup. Korin ini akan bisa terlihat sempurna ketika memang raga yang sudah tidak ada, raga yang selama ini dia ikuti sudah tidak ada. Seperti itu ya. Kau ternyata memiliki pemikiran yang berbeda dari manusia-manusia lain. Sama lah. Cuma bedanya mungkin kebetulan saja. Baiklah. Jika memang itu menjadi sebuah rencana yang sedang kau siapkan, saya hanya bisa mendoakan dan membantu jika saya memang dibutuhkan. Namun saya untuk saat ini harus tetap berhati-hati karena tampang dan wujud saya ini sudah benar-benar dihafal dan diketahui oleh pihak Lopo. Ya, baiklah. Jika seperti itu, kamu fokus di luaran Sondemalang, carilah istrimu. Dia sangat merindukanmu tentunya. Sama orang lain, itu sama orang lain. Baiklah. Positif saja, cari yang lain saja. Saya selalu memegang teguh ucapan terakhir dari istri saya. Saya akan menunggumu di Kuningan. Iya, itu kan udah lama banget kejadian berarti. Ya memang sudah cukup lama. Udah sama makhluk lain malah nanti jenengan sakit hati. Ya setidaknya saya menepati janji saya untuk menemuinya di atas bumi ini. Alah kesuwen. Jangan dengarkan nganggur nanti itu jamur. Itu iblis Ya berbentuk sudah. manusia. Jamur. Semoga apa yang sedang kau rencanakan ini benar-benar bisa berjalan dan mendapatkan titik terang. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan kembali. Lebih mudah. Itu bukan menjadi pikiran saya. Munafik. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sih anyar. Tapi punya rencana. Kayak Ya Buya, itu wah, ngerti. itu gini. Balik iki sih. Ora sih dokon iki. Dia aku dewek kan. Yuk. Gila. Tapi langsak. Barikum. Kota Korea ini gara-gara hilang.